Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri dari APE semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis data kualitatif. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Cecep Wahyu Hairudin MPD. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis analisis data teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis wacana. Yang pertama ada pengertian analisis wacana. Analisis wacana atau diskurs analisis adalah cara atau metode untuk mengkaji wacana atau diskurs yang ada atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi, baik itu secara tekstual ataupun kontekstual. Analisis wacana berkenaan dengan isi pesan komunikasi yang sebagian diantaranya berupa teks, naskah pidato, transkrip sidang atau perdebatan di forum, sidang parlemen, artikel yang termuat di surat kabar, buku seperti esai, novel, atau roman, serta iklan kampanye pemilu. Selanjutnya ada pendekatan atau tahap-tahap analisis wacana. Nah, pendekatan atau tahap-tahap ini dikemukakan oleh Wodak yang terdiri dari 3 cara. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan topik utama dari sebuah wacana yang spesifik. Selanjutnya melakukan telah strategi-strategi diskursif termasuk strategi argumentasi. Yang terakhir menganalisis makna-makna yang nyata dalam kebahasaan, juga makna-makna kebahasaan. Selanjutnya ada manfaat analisis wacana. Manfaat analisis wacana yaitu untuk memahami suatu bahasa yang tentu bermanfaat dalam proses belajar bahasa dan perilaku berbahasa, serta meningkatkan pemerolehan kompetensi komunikatif. Analisis wacana memungkinkan kita melihat bagaimana pesan diorganisasikan, digunakan, serta dipahami. Selain itu, analisis wacana juga dapat memungkinkan kita melacak variasi cara yang digunakan oleh komunikator, baik penulis, pembicara, dan sutradara dalam mencapai tujuan atau maksud tertentu melalui pesan berisi wacana-wacana tertentu yang disampaikan. Selanjutnya yaitu contoh penganalisisan wacana. Di sini saya sudah menampilkan contoh narasi atau kalimat yang akan dicoba dianalisis. Di sini saya akan menganalisis jenisnya, konteks, topik, tema, dan judul. Yang pertama, penganalisisan jenis. Wacana tersebut adalah wacana tulis, jenis wacana tulis ya, karena merupakan wacana yang diwujudkan pada bahasa tulis. Selain itu, untuk menerima dan memahami isinya, kita harus membacanya. Ditinjau dari cara penyusunan isi dan sifatnya, wacana tersebut merupakan wacana deskriptif karena pada dasarnya berupa rangkaian tuturan yang memaparkan atau melukiskan sesuatu, baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan penuturnya. Wacana di atas adalah wacana yang mendeskripsikan tentang cara pembuatan kursi mewah. Yang selanjutnya yaitu analisis konteks.
bahwa ditemukan yang pertama kursi mewah yang banyak dipakai di hotel villa dan rumah-rumah mewah di luar negeri itu ternyata berasal dari Cirebon. Yang kedua, barang itu merupakan hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak desa di daerah Cirebon. Selanjutnya yaitu analisis topik, tema, dan judul. Topik wacana yaitu tentang kursi mewah. Judulnya yaitu judul wacana tersebut yaitu cara pembuatan kursi mewah, dan temanya yaitu tema wacana tema wacananya yaitu tentang kesenian. Selanjutnya ada kekurangan analisis wacana. Yang pertama, pada saat menganalisis suatu wacana sangat diperlukan kecerdasan dan keterampilan yang tinggi agar dapat memahami maksud dari pembuat wacana tersebut. Yang kedua, pemaknaan semakin rumit karena sebagai bagian dari metode penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif, analisis wacana ini juga memakai paradigma penelitian. Yang ketiga, dalam penelitian dengan analisis wacana, kita cenderung harus lebih cermat dan amat teliti dalam memperhatikan semua aspek sekecil apapun itu. Dan yang terakhir, yaitu analisis wacana tidak memberikan jawaban yang pasti, tetapi akan menghasilkan wawasan atau pengetahuan yang didasarkan pada perdebatan dan argumentasi terus-menerus. Di mana ada kekurangan, pasti di situ ada kelebihan. Nah, kelebihan analisis wacana ini yaitu yang pertama, analisis wacana dapat diterapkan pada setiap situasi dan setiap subjek penelitian. Yang kedua, perspektif baru yang disediakan oleh analisis wacana memungkinkan pertumbuhan pribadi tingkat tinggi, pemenuhan kreatif, dan dapat membimbing seseorang untuk dapat berpikir kritis. Yang ketiga, data yang ada dapat direkonstruksi untuk mengembangkan kerangka yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, tidak terlalu memerlukan biaya dalam menganalisis data. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai analisis wacana. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab sebisa mungkin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.